Chapter 66. Penetasan, 2. Saya lengah ketika benih itu tiba-tiba menetas, tetapi kemudian dengan cepat berubah menjadi kenyataan. Saat ini, debu kemasan padat menghalangi penglihatan semua orang. Tidak ada pengawas atau drone yang dapat menangkap apa yang terjadi, dan Rahel juga tertidur. Selama saya tetap tenang, saya bisa menangani semuanya dengan mudah. Pertama, saya melepas Evandel dari Rahel. Kemari. Ang. Evandel berjuang untuk tetap bersama Rahel tetapi membelalakkan matanya ketika dia melihat wajahku. Itu benar, akulah yang membesarkanmu. Menghiburnya, saya memeluknya. Dia tampak seperti anak kecil berusia 3 tahun, tapi dia seringan bulu. Memelukku erat, Evandel bergumam. Ayah. Hah, tidak, bukan aku. Ngomong-ngomong, bisakah kamu ganti kembali menjadi Sid, Evandel? Petik 2. Benih. Ya, kecil dan bundar, Anda harus bersembunyi. Petik 2. Bagaimana dengan Momi? Evandel berbicara sambil melirik Rahel. Saya agak bingung pada Evandel memanggil Rahel Momi. Rahel, ibu benar-benar sibuk. Begitu. Saya mengantuk. Evandel menguap saat matanya menyipit. Sepertinya debu emas bos juga memengaruhi Evandel. Saya merasa agak panik. Jika Evandel tertidur sekarang, tidak akan ada cara untuk menyembunyikannya. Tapi untungnya, Evandel mendengarkan permintaan saya. Dengan cahaya keemasan, Evandel berubah menjadi biji raksasa yang mengambang di telapak tanganku. Wah! Setelah menghela nafas lega, aku melihat sekeliling. Lapangan itu penuh dengan debu emas misterius. Kim Suho, yang melawan kantuk dengan cukup baik, sekarang tertidur. Beberapa pengawas yang mengawasi kami dari pohon-pohon terdekat juga jatuh, tidak sanggup menahan kekuatan debu. Namun, saya baik-baik saja. Itu berkat fungsi pertahanan pemilik Aether. Saya bisa merasakan bahwa Aether telah membentuk sesuatu seperti filter untuk lubang hidung dan tenggorokan saya. Meskipun bernafas agak sulit, saya bisa tetap tidak terpengaruh oleh bedak tidur. Dengan pikiran jernih, saya mendekati Seo Ijin. Bibit kupu-kupu debu. Produk sampingan unsur umumnya diambil dengan harga yang lumayan. Bos tidak tahu apa fungsi debu ini karena ini adalah pertama kalinya dia melihat elemen seperti itu. Namun, dia adalah wanita yang cukup rakus. Dia berlutut di depan mayat butterfly settling, dan dari luka besar yang menganga di tubuhnya, dia bisa melihat gumpalan debu biru bercahaya. Matanya berkedip dengan keserakahan, dan dia dengan hati-hati mengambilnya. Letakkan. Pada saat itu, suara lelaki yang dalam menghentikannya. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Di sana, dia melihat Kim Ha-jin. Halo. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu ambil. Wajah Kim Ha-jin terdistorsi dengan kejam. Dia menatap wajahnya, lalu melihat sekeliling. Udara di sekitarnya dipenuhi bubuk tidurnya, tetapi untuk beberapa alasan, Kim Ha-jin tidak terpengaruh. Debu emas adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh seorang kadet, namun Kim Ha-jin tidak melakukan apapun kecuali tubuhnya yang telanjang. Petik 2. Itu aneh. Ada terlalu banyak tentang pria ini yang tidak dia mengerti. Pada saat ini, dia merasakan dorongan kuat untuk mengamatinya. Dari bawah kakinya, kekuatan sihir hitam melonjak dengan kuat. Kekuatan sihir membentuk bentuk bulat yang menelannya dan Kim Ha-jin, membentuk semacam ruang tertutup. Meskipun Kim Ha-jin terjebak dalam apa yang seharusnya menjadi ruang tertutup yang tak terduga, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kerusuhan. Tidak, tangannya gemetaran. Dia mengungkapkan wajah aslinya kepada Kim Ha-jin, di mana tubuhnya bergetar hebat. Anda kenal saya. Kim Ha-jin membalas dengan singkat. Li Xiaopeng Si. Petik 2. Siapa Li Xiaopeng? Bos merenung sejenak. Kemudian, menyadari itu adalah salah satu identitas palsu, dia mengangguk. Kanan. Lalu mengapa saya berada di sini? Petik 2. Saya kira, untuk melayani sebagai pengawas. Kim Ha-jin tampaknya memiliki kesalahpahaman yang aneh, tetapi bos tidak berusaha untuk memperbaikinya. Petik 2. Kapan kamu tahu aku adalah Li Xiaopeng? Baru saja. Jika kamu berbohong, aku akan membunuh. Tidak, pukul kamu. Kim Ha-jin mengeluarkan batuk kering. Petik 2. Ketika aku mengambil arlojimu, aku melihatmu dari jarak dekat. Saat itulah saya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Petik 2. Bagaimana? Hadiah Jain tidak dapat dilihat dengan mudah. Hampir mustahil untuk melihat sesuatu hanya dengan melihat. Aku memiliki mata yang bagus, kau mengerti. Jadi apa yang dikatakan Kim Ha-jin tidak masuk akal. Kim Ha-jin tidak hanya melihat melalui hadiah Jain, tetapi juga kalungnya. Itu tidak bisa dijelaskan dengan dia hanya memiliki mata yang bagus. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berpacu di otaknya. Berkali-kali mempertimbangkan semua kemungkinan dan memilih pilihan yang paling logis, ia menghasilkan sebuah hipotesis. Atribut kekuatan sihirnya sendiri anti-sihir. Jika atribut kekuatan sihir Kim Ha-jin adalah anti-sihir, dengan kata lain, jika fisiknya membuatnya sehingga semua kekuatan sihir yang ia bawa ke tubuhnya menerima properti anti-sihir, ia memang bisa melihat melalui hadiah Jain hanya dengan matanya. Dia hanya perlu memusatkan kekuatan sihir di saraf optiknya. Dengan kata lain, ini bukan masalah dari hadiahnya, tetapi fisiknya. Tentu saja,
Ini adalah spekulasi murni, sesuatu yang sangat tidak mungkin karena absurditas masalah ini. Untuk mengkonfirmasi ini, dia perlu mengamati dan mengukur kekuatannya dengan hati-hati. Namun, jika dia benar-benar memiliki fisik seperti itu, Kim Ha-jin adalah sumber daya yang dia tidak bisa kehilangan. Petik 2. Bos diam-diam berlutut, lalu meraih gumpalan debu yang tergeletak di tubuh butterfly settling. Kim Ha-jin menelan ludah, tetapi yang mengejutkan, bos menyerahkannya debu bibit kupu-kupu. Aku akan memberikan ini padamu, tetapi sebagai gantinya. Dia berhenti. Keheningannya berlanjut untuk waktu yang lama. Itu karena dia tidak bisa memikirkan apa yang harus dikatakan selanjutnya. Jangan mengatakan hal-hal aneh, bos. Suara Jain terdengar di telinganya. Sepertinya dia mengamati situasi dengan baik kali ini. Jika Anda tidak tahu harus berkata apa, mintalah cara untuk menghubunginya. Jangan terburu-buru dan lakukan dengan lambat. Suara Jain khusyuk, yang jarang terjadi. Meskipun Chameleon Troupe sudah tahu semua cara untuk menghubunginya, bos menerima saran Jain. Berikan saya nomormu. Hari keempat yang gegabah berlalu, dan pagi hari kelima tiba. Ujian akhir yang melelahkan akhirnya berakhir. The Butterfly Settling adalah monster yang tidak diharapkan pengawas untuk melihat, menyebabkan gangguan kecil, dan pada akhirnya, mereka sepakat untuk memberikan 4 taruna yang mengalahkannya masing-masing 20 poin. Kadet kemudian menyerahkan jam tangan pintar ujian mereka sebelum kembali ke Kyub. Kadet yang tersingkir sudah pergi tadi malam, jadi hanya sekitar 700 taruna yang tersisa. Kapal memotong laut biru. Bersandar pada pagar pembatas di haluan kapal, saya mengagumi ombak indah sebelum mengeluarkan jam tangan pintar saya. Rombongan Chameleon, atau Li Xiaopeng, belum menghubungi saya. Tetapi mengapa bos tertarik pada saya? Hei! Sementara aku sedang berpikir, Chae Nayun mendekatiku. Apa? Bagaimana akhirnya? Bagaimana akhirnya? Perkelahian. Saya tidak memiliki ingatan tentang apa yang terjadi setelah pertengahan. Petik 2. Chae Nayun menggaruk pipinya dengan matanya di laut. Kim Suho mengatakan pelurumu menghancurkan sayap monster itu. Dia berbohong, kan? Jelas, bagaimana mungkin ada orang yang menghancurkan sayap monster itu menggunakan pistol? Saya berbicara dengan jujur karena bukan saya yang melakukannya. Kanan, itulah yang saya pikirkan juga. Petik 2. Melihat Chae Nayun tampak lega karena suatu alasan, aku bertanya. Kenapa kamu menggunakan pedang, bukannya busur? Apa, kaulah yang menyuruhku untuk beralih? Bagaimana Anda bisa bolak-balik? Apakah Anda memiliki penyakit atau sesuatu? Petik 2. Maksudku, kamu harus fleksibel. Berbahaya jika Anda menggunakan senjata yang tidak sering Anda praktikkan dalam pertempuran sesungguhnya. Petik 2. Jika Chae Nayun terluka parah, setengah dari tanggung jawab akan menjadi milikku. Lagi pula, akulah yang membuatnya beralih ke pedang. Aku tidak terlalu lemah sehingga kamu harus khawatir tentang aku. Chae Nayun berbicara sambil merengut. Aku mengangguk tanpa berdebat dengannya. Jadi, bagaimana rasanya menggunakan pedang? Itu bukan sesuatu yang istimewa. Kamu masih takut, kan? Apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku harus takut? Petik 2. Dia benar-benar tidak pandai menyembunyikan perasaannya. Aku menatap matanya, lalu menyeringai. Ketika dia berbohong, matanya bergetar seperti sedang mengalami gempa mini. Ini adalah salah satu pengaturan unik yang saya berikan padanya, dan itu tetap sama di dunia ini. Anda akan menjadi lebih baik jika terus melakukannya. Anda adalah pendekar pedang yang terlahir. Petik 2. Ujian telah selesai. Sementara kadet-kadet lain menghabiskan akhir pekan mereka menikmati perasaan pembebasan, Rahel menggunakan waktu itu untuk merenungkan kehidupan. Pengalaman mistis yang dia miliki di pulau itu telah memberinya banyak hal untuk dipikirkan. Karena sepertinya bukan masalah yang bisa dia selesaikan sendiri, dia bahkan menelepon Departemen Analisis Pengadilan Kerajaan Inggris. Sebuah elemen pohon. Ya, saya melihat sesuatu di serbuk sari. Tidak, saya merasakannya. Saya pikir itu mungkin kekuatan elemental. Bagaimana menurutmu, Raymond C? Petik 2. Tentu saja, itu mungkin hanya halusinasi. Namun, ingatan dari hari itu terlalu jelas dan berbeda. Dia tidak hanya mengingat wajah dan suara anak itu, kehangatan yang dia rasakan ketika anak itu memeluknya tetap berada di hatinya. Itu mungkin saja, tetapi tidak ada cara untuk memastikan. Kekuatan elemental adalah sesuatu yang masih tetap menjadi misteri. Pertama-tama, kami tidak yakin apakah yang putri lihat adalah elemen atau peri. Rahel mengangguk, lalu bertanya pada analis dengan sedikit gugup. Lalu, apakah kamu pikir elemental bisa menunjukkan masa depan? Bahkan jika itu bukan masa depan itu sendiri, sesuatu seperti bagian dari masa depan. Petik 2. Hal serupa telah dilaporkan ke akademia. Itu menyebabkan kegemparan. Pada saat itu, Rahel merasa jantungnya berdebar. Sangat, apa itu? Itu adalah elemen tipe tanaman juga. Seseorang menjadi tertutup spora jamur, lalu berkata dia melihat sebagian dari masa depannya. Hook. Rahel menjerit pendek. Analis itu tertawa sebentar. Dengan penilaian atas reaksi itu, putri pasti melihat sesuatu juga. Ya, aku melihat seorang anak. Tanda hubung titik.
Untuk sesaat, keheningan turun. Analis tetap terdiam selama 3 menit penuh. Anak. Kemudian, sang analis nyaris tidak berhasil mengucapkan sepatah kata pun. Iya nih. Menggelombang ya, bisa saja anak mana saja. Dia memanggilku Momi. Iya nih. Kali ini, analis menjerit pendek. Pipi Rahel memerah seolah dia malu. Dan, dia tampak seperti aku. Dia terlihat seperti ketika saya masih muda. Petik 2. Raymond sih, bukankah menurutmu aku melihat masa depanku? Dengan itu, Rahel tersenyum malu-malu. Itu adalah pengalaman yang berharga. Rahel mengukir kehangatan anak itu dan tersenyum di kepalanya. Dia merasa seperti dia bisa tersenyum setiap kali dia memikirkannya. Jika apa yang dia lihat adalah, sebenarnya, masa depannya, jika dia suatu hari nanti akan memiliki anak itu. Dia merasa seperti dia akhirnya bisa berhenti menolak hidupnya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa analis itu diam. Raymond sih. Maaf. Kemungkinan itu menjadi masa depan putri adalah sangat kecil, tapi, aku hanya tidak bisa membayangkannya. Apakah Anda mungkin melihat ayahnya juga? Saat analis bertanya, tinjunya gemetaran. Seorang anak dari seorang putri berusia 17 tahun. Sebagai pelayan setia dari pengadilan kerajaan Inggris, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Tidak, aku tidak melihat orang seperti itu. Rahel tersenyum malu-malu, lalu menghindari tatapan analis. Tapi jika aku benar-benar melihat masa depanku, aku yakin dia ada di suatu tempat. Ayah. Petik 2. Seorang anak sekitar 1 meter lebih pendek dari saya berteriak dengan tangan terbuka. Untuk saat ini, saya memeluknya. Sejujurnya, dia sangat imut, tapi aku tahu aku tidak bisa merusaknya. Saya harus menjadi orang tua yang baik. Petik 2. Evandel, kamu tidak bisa memanggilku ayah, oke? Mengapa? Evandel memiringkan kepalanya dan bertanya. Karena orang akan salah paham. Anda harus memanggil saya paman. Petik 2. Mengapa? Tapi saya tidak tahu bagaimana cara membesarkannya. Saya tidak punya pengalaman membesarkan anak. Saya hanya bersyukur bahwa minggu depan adalah istirahat. Mengapa kita tidak menonton TV? Anda tahu apa itu TV, bukan? Kamu pernah melihatnya sebelumnya ketika masih muda. Petik 2. Di usia muda, maksudku ketika dia masih benih. Saat itu, saya meninggalkan TV ketika saya keluar, kalau-kalau benih bosan. Tidak, saya suka TV. Petik 2. Baik. Saya menyalakan TV dan pergi ke saluran animasi, yang menunjukkan penguin dengan kacamata dan dinosaurus hijau. Wow! Evandel dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke TV, matanya berbinar, dan aku duduk di depan meja dapur sendirian. Petik 2. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Aku menatap debu bibit kupu-kupu, bersinar terang di atas meja dapur. Saya berhasil mengambilnya, tetapi saya tidak yakin apa yang harus saya lakukan dengannya. Butterfly Settling Dust. Mencapai target dengan kekuatan sihir dan membantu mereka membangkitkan sebagian dari potensi tersembunyi mereka. Uraiannya sederhana, tetapi setelah memecah kalimat, Anda dapat melihat 2 kata kunci, target dan potensial. Artinya, debu bisa digunakan untuk membangkitkan potensi pada manusia, juga potensi pada benda. Petik 2. Apakah aku harus memberikannya kepada Kim Suho? Debu bibit kupu-kupu seharusnya memberikan petunjuk pencerahan untuk Rahel, dan membantu pencerahan kedua Kim Suho di masa depan. Tetapi karena campur tangan bos, baik Rahel maupun Kim Suho tidak memperoleh debu benih kupu-kupu. Sepertinya saya perlu berpikir lebih banyak tentang cara mengatasi debu ini. Untuk sekarang, aku membungkus debu dengan kain, lalu menaruhnya di laci.